Saya Marina Novianti Tampu Bolon. Saya bekerja sebagai Kepala Sekolah Multijenjang Satu Atap di sebuah sekolah swasta di kawasan Padang Bulan. Dan selain sebagai pendidik, saya juga menjalani kehidupan saya sebagai penulis. Sebetulnya menulis itu kegiatan yang sudah saya lakukan sejak kecil, karena memang suka aja nulis-nulis, terutama terinspirasi setelah baca buku The Diary of Anne Frank. Itu jadi mulai menulis buku harian. Nah, dari situ kemudian mulai deh suka nulis-nulis, ya namanya curhat-curhat, jadi puisi-puisi, cemen-cemen gitu. Kemudian yang serius baru dimulai saat saya diajak untuk ikut menulis buku biologi. Jadi buku yang sifatnya sains sesuai dengan jurusan pendidikan saya. Setelah itu lanjut ke menulis mengenai sharing keluarga, pendidikan, dan perkembangan anak. Itu buku yang judulnya Selamat Pagi Pak Guru. Setelah itu baru masuk ke dunia sastra. Jadi ya lumayan panjang lah. Sastra saya kenal pertama kali dari seorang ibu yang sangat saya kagumi, namanya Bunda Naning Pranoto. Beliau pertama saya kenal justru karena beliau itu ingin belajar piano. Saat itu saya buka lapak barang-barang yang sifatnya multi produk, tapi semua bertema musik. Nah, ibu ini membeli satu buku musik dan minta diajarkan. Saat saya datang ke rumah beliau, di situ saya berkenalan dengan kehidupan ibu ini yang memang secara total itu fokus sekali pada penulisan. Dari beliaulah saya belajar mengenai sastra dan mulai mencoba untuk ikut menulis sastra. Itu sekitar tahun 2012. Kalau untuk karya fiksi, saya bermulai dari puisi. Puisi yang saya tulis biasanya mengenai alam, mengenai cinta kasih, mengenai hubungan dengan sesama. Nah, kemudian dari situ saya mencoba untuk menulis lebih banyak kata lagi dan mulai menulis cerpen. Cerpen-cerpen ini saya kirimkan ke media. Ada yang koran, ada yang majalah, juga ada yang media maya. Nah, kemudian setelah itu saya kumpulkan cerpen-cerpen yang sudah dimuat dalam media ini, lalu saya terbitkan menjadi kumpulan buku. Kumpulan buku itu sendiri sekarang ada 2 untuk yang cerpen dan 2 untuk yang puisi. Gitu. Jadi total untuk yang fiksi, kalau untuk kumpulan karya tunggal ada 4. Gitu. Kalau yang puisi, pertama Aku Mati di Pantai. Itu adalah kumpulan puisi bilingual. Beberapa puisi saya terjemahkan dalam bahasa Inggris. Dan untuk ilustrasinya saya minta teman yang memang guru seni rupa untuk melukiskan ilustrasinya. Buku yang kedua judulnya Pendar Plasma, itu juga kumpulan puisi. Kumpulan puisi Pendar Plasma ini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama Interstellar, lalu Ionisasi, dan yang ketiga Aurora. Interstellar lebih merupakan kumpulan puisi mengenai hubungan manusia dengan penciptanya, lalu Ionisasi hubungan manusia dengan sesamanya, dan Aurora adalah mengenai cinta kasih. Lalu buku kumpulan cerpen saya yang pertama adalah Lelaki Berusia Sehari. Ilustrasinya dibuat oleh anak gadis saya, Tabita. Ada 13 cerpen di dalamnya yang sudah diterbitkan di beberapa media. Lalu yang kedua, 1000 Mimpi Si Boru Pareme, itu ada 1 lusin cerpen yang juga sudah diterbitkan dalam beberapa media. Waktu menuliskan puisi biasanya spontan, jadi saya menulis apa yang menggelitik pikiran saya pada saat itu. Terkadang melihat seperti saat ini pemandangan di luar, yang saya lihat adalah bunga-bunga pohon mangga, itu ada yang akan jadi buah, ada yang gugur. Nah, seperti itu terkadang menggelitik perasaan puitis untuk menuliskannya menjadi puisi. Atau melihat ada percakapan di luar antara pengendara Gojek dengan penumpangnya, itu pun menjadi satu bahan yang bisa saya tuliskan. Terkadang seperti itu. Atau mungkin hal-hal yang saya alami. Memang seperti yang kita tahu, tak ada fiksi yang lebih baik daripada fiksi yang mengandung kenyataan. Jadi biasanya ada sedikit atau banyak hal-hal nyata yang terjadi di sekeliling saya, itu menjadi bahan dari tulisan saya. Nah, untuk cerpen, belakangan ini saya tertarik untuk menulis
mengenai bagaimana perempuan diperlakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa cerpen yang saya tuliskan karena terinspirasi dari latar belakang suku Batak, dan memang saya mengangkat namanya menjadi buku kumpulan cerpen ini, Seribu Mimpi Si Boru Pareme. Karena bagi saya kisah Si Boru Pareme ini cukup tragis dan memang menurut saya menarik untuk saya tuliskan jadi bahan cerpen. Bagi saya tulisan adalah cerminan dari pikiran kita. Saya sebenarnya bukan tipe orang yang senang duduk beramai-ramai dengan orang-orang lain. Lebih senang itu berdialog dengan diri sendiri di dalam. Dan terkadang bahan-bahan yang menjadi pikiran saya itu seolah-olah menuntut untuk dituliskan. Dan kebanyakan itu hal-hal yang menurut orang lain mungkin cukup aneh. Nah, saya terus terang merasa rendah diri untuk menceritakannya kepada orang lain karena saya sudah tahu 8 dari 10 orang pasti akan menganggap itu bahan pikiran yang aneh, yang tidak masuk akal, atau yang mengada-ada. Jadi saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Karena dengan begitu saya aman. Yang berbicara setelahnya adalah tulisan saya, bukan saya gitu. Nah, kebanyakan yang saya tuliskan itu memang adalah buah pikiran. Dan kebetulan ya yang keluarnya seperti itu. Pikiran saya memang aneh, makanya saya senang memakai tagar maafkan pikiranku yang liar. Ya begitulah adanya. Kalau dari penulis puisi, saya memang sangat menyukai puisi-puisi Emily Dickinson, juga dari Maya Angelou. Dan untuk penulis cerpen, saya suka cerpennya Anton Chekhov kalau yang dari luar. Dan kalau yang dari Indonesia, saya pernah baca beberapa yang Agus Nur. Dan bagi saya Virginia Woolf juga itu sebetulnya sangat menginspirasi saya. Terlepas dari akhir hidupnya yang tragis, tapi bagi saya dia perempuan yang berani. Virginia Woolf ini perempuan yang dalam pandangan saya ya, yang saya baca itu dia adalah perempuan yang berada dalam status sosial yang menengah ke atas. Dan di kalangan masyarakatnya, perempuan itu diharapkan bersikap elegan, bersikap anggun, dan sangat mengikuti koridor. Sementara saya melihat Virginia Woolf ini perempuan yang sebetulnya pikirannya meledak-ledak. Dia punya suatu pikiran yang pada zamannya dianggap tidak lazim. Dan itu mungkin mengakibatkan posisi dia sebagai anggota masyarakat akan terancam kemapanannya. Nah, dia pun sama, dia menumpahkan pikirannya dalam bentuk tulisan. Pada akhirnya, karena pikirannya begitu aktif, sehingga mau nggak mau mempengaruhi keadaan fisik dan mentalnya. Sehingga dia memang mungkin mengalami depresi ya. Dan belum lagi dengan tekanan yang dia alami dalam lingkungan sosial maupun dalam keluarga dan sebagainya, yang pada akhirnya menyebabkan Virginia memutuskan untuk menyerah. Nah, di sini memang ya itulah keterbatasan manusia. Entah dia menyerah dengan pikirannya yang begitu menggebu-gebu, atau dia menyerah dengan tuntutan dari masyarakat. Itu sampai sekarang bagi saya masih pertanyaan. Tapi jalan yang dia pilih untuk mengakhiri hidupnya bagi saya itu pun sebetulnya merupakan ekspresi dari perasaan puitisnya. Kenapa dia memilih menenggelamkan diri? Kenapa tidak cara yang lain gitu? Itu masih saya pikirkan. Bukan berarti saya sendiri akan memilih jalan yang sama gitu, tapi bagi saya tentu pilihan-pilihan orang itu sangat menarik. Kenapa memilih A dan bukan B? Karya fiksi yang ditulis oleh laki-laki dan perempuan, sayangnya memang menurut saya masih terasa bedanya. Entah kenapa, mungkin karena memang ya lagi-lagi ya dalam kehidupan bermasyarakat, laki-laki itu diberikan toleransi dan keluasan untuk berekspresi yang lebih longgar dibandingkan perempuan, sehingga ini mempengaruhi cara kepenulisannya. Laki-laki mungkin lebih ekspresif, lebih lebih berwarna, lebih beragam, dan lebih luas topik yang dituliskannya. Sementara perempuan cenderung akan membatasi diri agar terlihat lebih santun,
agar terlihat lebih bersosial, lebih berterima di masyarakat, sehingga kurang begitu ekspresif. Belakangan ini di Indonesia sudah ada ya beberapa penulis perempuan yang memang mulai lebih ekspresif dalam penulisannya, tapi bagi saya pribadi, menjadi ekspresif itu tidak perlu harus menjadi sangat-sangat menonjolkan seksualitasnya atau gendernya, karena yang namanya ekspresif itu seharusnya menurut saya lepas dari gender. Nah, ini jarang sekali bisa ditemukan menurut saya ya, tulisan yang bisa dibedakan, yang tidak bisa dibedakan apakah penulisnya laki-laki atau perempuan. Selalu terasa. Kalau karya yang di dalam pun justru sangat terasa ya tulisannya. Ada beberapa penulis laki-laki yang saya kagumi, yang memang tulisannya bisa dibilang tidak terlalu bergender ya, jadi lebih universal sifatnya, seperti Sapardi Djoko Damono. Tapi kalau penulis yang sifatnya sangat berkutub dengan gender tertentu, itu pun banyak sekali di Indonesia. Kalau yang di luar, beberapa penulis seperti yang saya sebutkan ya, termasuk Virginia Woolf, itu juga jelas dia arahnya ke perempuan menurut saya. Nah, untuk penulis yang betul-betul sifatnya tidak bergender, itu justru agak susah menurut saya ya. Bagi saya nih, Khalil Gibran misalnya, itu sangat laki-laki. Dua, satu novel belum selesai. Yang kedua, melihat aurora sebelum mati. Aurora ini sangat mengagumkan buat saya, makanya saya angkat juga menjadi salah satu bagian dari kumpulan puisi Pendar Plasma, karena dia seperti fenomena alam yang begitu menakjubkan, seolah-olah bukan lagi fenomena alam, tapi seperti jemari Tuhan yang menari-nari menurut saya. Karena warna dia bisa begitu dinamisnya dan terjadi hanya di tempat yang tertentu. Langka. Bagi saya itu suatu keunikan dan menantang sekali untuk dilihat. Bahkan saya merasa, walaupun belum pernah melihat secara langsung, tapi bahkan sampai temperaturnya pun bisa terasa oleh saya dari sekarang ini gitu. Saya bisa membayangkan suasana pada saat saya akan berada di sana nanti. Itu sudah jadi bagian dari mimpi atau malah sudah obsesi kali ya. Sebelum mati saya harus lihat aurora. Aku Mati di Pantai, At the Beach I Died, adalah buku kumpulan puisi bilingual yang pertama kali saya tulis sebagai karya fiksi. Berawal dari perjalanan ke Pantai Senggigi. Di situ saya merasa bahwa itulah tempat yang sangat-sangat indah yang pernah saya kunjungi dan membangkitkan perasaan puitis saya, sehingga lahirlah beberapa puisi di sana. Lalu kemudian puisi-puisi yang lain adalah berupa refleksi dari kehidupan sebagai seorang ibu, juga sebagai pendidik. Nah, puisi-puisi yang saya tuliskan di sini rata-rata adalah lebih ke arah renungan atau ekspresi perasaan yang terungkapkan dalam kalimat-kalimat yang puitis. Kenapa saya tuliskan dalam dua bahasa? Karena pada saat saya menuliskan buku ini, saya adalah seorang pendidik di sekolah internasional, sehingga impian saya adalah membangkitkan dan membuat anak-anak bersemangat dan terinspirasi untuk juga menulis. Jadi saat itu buku Aku Mati di Pantai ini saya berikan di perpustakaan sekolah. Dan saya ceritakan juga kepada anak-anak. Bahkan pada saat itu saya adalah seorang guru musik. Saya minta mereka untuk belajar mencoba memusikalisasi beberapa puisi yang ada dalam buku ini. Seperti itu. Aku mati di pantai. Aku mati di pantai. Ragaku melebur dengan pasir.
melarut, melarut di alun ombak. Menari, menari ruhku bersama angin. Berduet, oh, berduet di tiap hembusan. Berdendang tentang nirwana. Oh, terkubur, terkuburku di sini selamanya. Tatapan di cermin kedai pangkas. Pintu kereta terbuka. Arus penumpang menghanyutkan James dan aku terdorong keluar kereta. Aku menggenggam tangan anak laki-lakiku, menatap matanya yang bersinar cemas di sela-sela tubuh para penumpang dan yang bergerak keluar bersama kami. Aku mempererat genggamanku pada jemari James sambil tersenyum padanya. Setelah di luar kereta, kami berbelok ke kiri dan segera bergabung dengan arus pejalan kaki yang menuju ke pertokoan di samping stasiun ini. Kita nggak langsung pulang, Ma. Aku mengacak-acak rambut James yang hitam, tebal dengan gemas. Rambutmu sudah panjang, sayang. Kita rapikan dulu ya. Habis itu, kita beli makan malam untuk kita bawa pulang. James dan aku berjalan berdampingan memasuki lift. Kami hendak menuju ke lantai 4. Kedai Pangkas Express berada. Pintu lift berwarna logam dengan sedikit cermin di bagian depan. Mata James dan mataku bersitumbuk pandang di cermin itu. Walau bibir kami tidak tersenyum, mata kami sama-sama menyorotkan rasa sayang dan senang karena saling memiliki di antara kerumunan orang-orang asing di dalam lift ini. Di Kedai Pangkas Express, setelah menyelipkan lembaran $10 ke mesin nomor antri, keluarlah nomor antrian kami. Salah seorang pekerjanya meminta para pengantri lain untuk bergeser duduk, memberi tempat bagi James dan aku. Kami berdua lalu ikut duduk, menanti nomor antrian James dipanggil. Sekitar 5 menit menanti, masuklah seorang lelaki separuh baya, mengenakan topi pet. Ia juga mengambil nomor antri, lalu duduk di sampingku. Tak berapa lama kemudian, nomor antri James dipanggil. Setelah mengantar anak lelakiku ke kursi tempat rambutnya akan dipangkas, aku segera kembali duduk. Ternyata nomor antri lelaki separuh baya tadi juga sudah dipanggil. Tetapi bukannya duduk di kursi depan cermin, ia malah berjalan keluar. Di depan pintu, rupanya ada seorang perempuan separuh baya, duduk di kursi roda. Kuperhatikan kepala perempuan itu agak miring ke sisi kanan, dan mulutnya terus-menerus mengeluarkan liur. Lelaki itu segera mendorong kursi roda ke depan cermin. Sementara pekerja yang akan memangkas rambut perempuan itu dengan sigap menyingkirkan kursi pelanggan yang sebelumnya ada di situ. Aku terus mengamati gerak-gerik tegas lelaki itu dari pantulan di cermin. Sambil menjelaskan tentang bagaimana ia ingin rambut perempuan di kursi roda itu dipangkas, lelaki itu mengeluarkan selai tisu dari kantongnya
dan dengan lembut mengusap liur yang berlebihan di pipi dan dagu perempuan itu. Saat si pekerja sibuk memangkas rambut perempuan di kursi roda, lelaki bertopi pot itu tetap berdiri di samping kursi roda, meletakkan satu telapak tangannya di atas bahu perempuan di kursi roda, sementara satu telapak tangan lagi tetap menggenggam tisu, siap mengusap liur yang sesekali masih mengaliri pipi perempuan itu. Kulihat mata perempuan itu terus memandangi bayangan mata lelaki bertopi pet dari cermin, sama sekali tak memedulikan rambutnya yang sedang dipangkas. Sementara lelaki bertopi pet sesekali memberi komentar atau instruksi kepada si pekerja. Sesaat, bayangan mata lelaki itu bertemu pandang dengan bayangan mata perempuan di kursi roda. Senyum lelaki itu tersungging sesaat, sementara perempuan di kursi roda agaknya tak sanggup membalas senyumnya. Tapi aku melihat binar matanya berkaca-kaca, seperti tertimpa cahaya lampu. Saat itulah sepenggal kalimat datang ke pikiranku. Suatu saat nanti, ketika ingatanmu beranjak pergi, meninggalkan tubuhmu yang mulai dimakan hidup, izinkan aku mengingat segalanya untuk kita berdua. MN, April 2015.